pertemuan pertama material development. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Jadi nama saya kalian sudah tahu. Bagaimana saya juga kalian sudah tahu. Kalian juga sebagian besar dari kalian masih saya ingat. Oke. Jadi di mata kuliah ini adalah muara dari beberapa mata kuliah yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Kalian sudah mendapatkan kurikulum ya? Sudah kan? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Lalu kalian kan semester 6 sekarang ya. Mata kuliah apa saja yang sudah kalian dapatkan yang berkaitan dengan ajar mengajar? TEFL, lalu belajar dan pembelajaran. Belajar pembelajaran, oke. Lalu strategi dan desain pembelajaran. Strategi, ya, strategi dan desain pembelajaran. Baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Selama kalian mengajar kemarin, di mana kalian mendapatkan materi? Dari berbagai sumber, Ibu. Dari berbagai sumber. Bagaimana cara kalian memutuskan akan menggunakan materi apa? Apakah materinya kalian modif atau kalian gunakan langsung atau bagaimana? Materi yang saya sebutkan di sini tidak hanya berbentuk tulisan begitu ya atau soal, tetapi juga aktivitasnya dan medianya. Nah, gimana cara kalian kemana? Ada mungkin salah satu yang share gitu. Jadi pada saat TEFL gitu misalnya saya begini, saya mencari di ini lalu bagaimana? Bisa nggak dijelaskan? Bisa saya coba, Ibu? Ya, silahkan. Biasanya sebelum memutuskan untuk menggunakan materi apa yang akan diajarkan tentunya. Jadi yang pertama yang kami lihat itu adalah topik pembelajaran. Kita disesuaikan dengan topik, kami juga menyesuaikan. Setelah kami menentukan topik, kami sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran yang kami buat. Sehingga dari tujuan itu, kami tahu aktivitas apa yang cocok yang diberikan kepada siswa. Di samping itu, kami juga menyesuaikan dengan siswa yang bagaimana yang kami ajarkan. Apakah masih young learners atau sudah adult. Sehingga dengan tahu karakter siswanya, kami bisa menyesuaikan aktivitas apa yang kami berikan selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Hampir sama ya? Ya, Bu. Hampir sama. Ya, oke. Jadi memang bagus sekali yang kalian pertimbangkan, so you put into consideration itu adalah students' characteristic. Yeah, so that's the most important thing. What kind of characteristic? Is it dealing with the age, yeah, or how critical they are, or the facility that they have? Let's say, for example, if you want to use the media in the form of in the form of gadget, you have to consider whether they have the gadget, whether they can access the information or the material or not. Ya, jadi banyak sekali yang harus kita lihat sebelum kita designing material. Nah, itulah yang akan kita pelajari semester ini. Kalau kemarin itu kalian mengajar, lalu materinya kalian comot dari mana-mana, kalian sesuaikan dengan karakter. Nah, untuk di mata kuliah ini, kalian akan membuat materi.
Materi yang kalian buat ini ada 2 prinsipnya atau 3 prinsipnya, ya 3. Materi yang sudah ada kalian adopt. Jadi kalian adopsi. Kalian gunakan begitu saja, asal cantumkan sumber. Jadi misalnya ada materi apa? Reading, teks gitu misalnya ya. Di bawah itu isikan sumber dia. Yang kedua prinsipnya adalah adapt, mengadaptasi. Kan tadi bilang bahwa ternyata karakteristik siswa itu sangat penting. Apa yang kalian dapatkan di internet itu kadang-kadang tidak ada yang benar-benar pas dengan karakteristik siswa kalian. Jadi kalian ambil yang paling mendekati dengan karakteristik siswa kalian, lalu kalian adaptasi. Di bawahnya juga diisikan sumber. Adapted from gitu misalnya. Jadi diadaptasi dari, ya. Lalu yang terakhir ini yang paling digdaya, yang paling hakiki begitu, namanya adalah making or designing from the scratch. Jadi kalian buat sendiri. Let's say for example, kalian ingin mengajar tentang recount checks, gitu kan? Lalu teksnya itu kalian dapat dari mana? Kalian buat sendiri. Itu designing. Entah dari pengalaman kalian buatkan dalam bentuk teks, lalu apa yang akan terjadi kalau misalnya designing? Maka grammarnya harus bagus banget, nggak ada cacatnya. Karena apa? Karena itu akan menjadi model buat mereka. Sama dengan let's say for example aktivitasnya itu sama tuh, adopt, adapt, or design. Jadi ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Nah, apa itu material development? Bagaimana komponen-komponennya? Bagaimana step-stepnya? Itu akan kita pelajari dulu sebelum kalian membuat materi kalian. Yang jelas, in the end of this semester, masing-masing dari kalian itu akan memiliki materi yang kalian buat atau kalian desain. Kita akan bekerja mulai dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kenapa, Bu? Kenapa nggak dari SD? Karena SD itu sudah ada Teaching English for Young Learners. Ya. Tidak, kalian juga sudah diajarkan untuk membuat materi untuk anak-anak, ya kan? IYL ya. Jadi di sana kalian sudah diajarkan itu, sehingga untuk material development saya putuskan akan mulai dari SMP. Range dari aktivitas belajarnya juga lebih besar. SMP apakah masih bisa, Bu? Tapi saya senang sekali menyanyi dengan game, dengan songs, dengan apa namanya itu, cartoon character. Apakah masih bisa saya gunakan itu? Kalau SMP masih. Ya, SMP sampai kelas 2 itu mereka for some theories consider them still as young learners. Jadi beberapa teori mengatakan yang sampai umur 12 tahun itu masih young learners. Sebenarnya, tapi tergantung nanti kalian dapat mengembangkannya yang mana. Karena nggak akan semua. Jadi satu orang mengembangkan dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3, SMA kelas 3 nggak begitu. Jadi satu orang dia akan mengembangkan satu level saja. Kenapa? Kita cuman 1 semester dan nanti akan agar bisa kalian revisi juga. 1 atau 2 level saja. Nah, tapi di 3 pertemuan pertama setelah ini, jadi sekarang saya akan berikan kalian instruksi harus ngapain, ya. Setelah itu kalian persiapkan 1 minggu, lalu mulai minggu depan sampai 3 pertemuan itu adalah presentasi. Apa presentasinya? Sebentar saya ini kan. Oh, wait.
agak susah sebenarnya bekerja dengan 2 gadget. Ya. Bisa dilihat? Oke. Sudah. Jadi ini list of presentation. Ya. Silahkan bagi satu kelas ini menjadi 6 grup. Jadi presentasinya nggak sendiri-sendiri. Silahkan bagi menjadi 6 grup. Satu grup, satu materi ini. Ya. Lalu yang pertama adalah materials development for teacher development. Di sini nanti akan yang mendapatkan topik ini yang pertama itu dia akan ada definisinya, kenapa itu penting, terus jadi ini yang masih konseptual, basic konsep aja. Yang kedua, materials development demands. Demands ini maksudnya adalah apa saja yang diperlukan. Ya. Kemudian ada conceptualization. Kemudian ada principles and strategic components of materials development. Dan yang kelima, ini essential components. Essential komponennya ini sebenarnya ada 6. Tapi kalau ke 6-6-nya, nanti kalian kasihan. Ya, grupnya nanti terlalu panjang sekali, jadi saya bagi 2. Essential components 1-3 itu needs assessment and then setting goals and objectives. Conceptualizing content or designing a syllabus. Jadi di sini kita omit designing silabusnya nanti kita cari saja. Jadi kalian nggak bikin silabus ya, kalian bikin materinya saja. Nanti kalian cari silabusnya. Kemudian selecting and developing materials and activities, and then organization of content and activities, and evaluation terakhir. Ya, nah. Saya memberikan kalian ini bukan tanpa dasar. Saya akan berikan satu artikel yang berisi semua ini. Jadi ada satu artikel yang akan berisi semua topik ini. Ya, sebentar saya bukakan artikelnya dulu. Sebentar saya akan share juga artikelnya kok, tenang aja. Where is it? Oke, bisa dilihat ya? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Yeah. This is the article from Astrid Maria from University Externado de Colombia in Colombia. So I found this article really complex, really, what is it? Enlightening. Jadi benar-benar mencerahkan begitu ya. From the title is ELT Materials, the Key to Fostering Effective Teaching and Learning Settings. Topik-topik yang saya perlihatkan itu tadi saya dapatkan dari sini. Karena itu sudah covering up semuanya. Jadi ada sebenarnya beberapa artikel. Awalnya saya maunya membagikan artikel ke kalian, ada 6 artikel yang saya ingin bagikan atau 5. Tetapi lalu kalian masing-masing grup itu mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari artikel itu. Tetapi akhirnya karena semua kelima artikel yang saya dapatkan itu tidak sama level kualitasnya,
Sehingga saya memutuskan untuk memilih satu artikel saja yang paling bagus menurut saya, yang paling covering up, agar nanti konsepnya itu kita sama. Jadi kalau artikelnya terlalu banyak, nanti konsepnya kita berbeda, bisa beda-beda. Jadi saya putuskan, saya pilih satu artikel, kemudian ini yang konsepnya paling bagus saya baca, lalu kalian akan mengembangkannya lagi. Kalian akan menambahkan informasi. Jadi tidak hanya dari informasi di sini saja, kalian akan menambahkan informasinya. Katakanlah saja apa yang tertulis di artikel ini hanyalah sebagai overview. Apa saja itu poin-poinnya, lalu kalian kembangkan lagi dari sumber lain. Gitu. Saya akan perlihatkan. Ini di tulisan pertamanya aja, our article aims at providing teachers with an overview for materials development. Account experience gained by 2 teachers in English program of the School of Education. Ya, jadi di sini memang overview-nya mereka buat dalam bentuk artikel. Ini Spanyola sepertinya. Oke, di introduction silahkan semuanya membaca. Jadi kalau teman-teman yang mendapatkan topik apa, topik pertama, bukan berarti kemudian yang mendapatkan topik pertama itu hanya membaca topik pertama saja, atau yang mendapatkan topik ke-6 itu hanya membaca topik ke-6 terakhir saja, tidak. Untuk bisa mengerti dan mempresentasikan bagian-bagiannya, kalian masing-masing dari kalian semuanya itu harus membaca semuanya. Ini hanya 16 halaman, teman-teman. Jadi tidak akan banyak sekali. Oke, kalian bisa diskusi juga dengan ini. Materials development for teacher development. Sudah ada di sini. Siapa yang mendapatkan topik pertama, silahkan dibaca, lalu ditambahkan dengan informasi yang berkaitan. Ya. Kemudian, nah ini dia. Di sini ada reflective practice. 1, 2, 3. Raises awareness of teaching and learning process, foster teacher development, and allows teacher to act as agent of innovation. Kemudian ada materials development demands. Ini yang tadi, topik yang kedua. Silahkan dibaca di sini. Nah, di sini lumayan complete konsepnya. Ada bagan teachers qualities to meet materials development demands. Apa saja itu dijelaskan satu persatu. Kemudian ada conceptualization. Apa itu conceptualization? Di sini conceptualization justru banyak membicarakan tentang teori material development. And then principles and strategic components of material development. Yang mendapatkan ini kalau tidak salah yang grup keberapa nih, keempat ya. Ada berapa? Tenets that materials development must hold. First, achieve impact through novelty, variety, and attractive presentation and appealing content. Jadi ini semacam kriterianya. Ya. Kemudian ada essential components in the process of creating and adapting didactic learning materials. Ya. Ini semacam step-stepnya. Jadi ada berapa? Ada 6. Mulai dari A sampai F. Saya akan besarkan untuk yang ini. Bagan ini. Oke, nih. Tadi lihat ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kan saya share ini. Ada need assessment. Need assessment. Kemudian setting goals and objectives. And then content. So you deciding the contents.
and then selecting and developing materials and activities, organizing content, and evaluation. Nah, resources and constraints-nya ini 7, jadi saya outkan resources and constraints ini. Kita akan bahas sama-sama nanti. Tapi mau nggak mau kalian juga harus baca semuanya nantinya sampai ke G. Need assessment, apa yang dilakukan di need assessment? Kemudian ada setting goals and objectives of learning. So before designing the material, you have to set the goals and objectives. What you want your students to learn. Jadi kamu mau siswa-siswa kamu itu belajar apa? And then conceptualizing content. Jadi kontennya. Biasanya di sini ada tingkat kerumitannya. Oh, konten yang pertama misalnya dia listening gitu ya. Konten yang pertama listeningnya itu nggak terlalu susah. Kemudian listening keduanya dia lebih susah sedikit. Aktivitasnya ngapain? Lebih susah, semakin lama tuh semakin kompleks gitu misalnya. Jadi itu harus dikonsepkan semua dulu kontennya. Semacam bikin draft atau outline. Dan selanjutnya, ini ada contohnya. Kemudian selanjutnya adalah selecting and developing materials and activities. Setelah kamu sudah punya konsep, terkonsep kontennya, baru cari materinya. Oh, yang di outline saya mau materinya itu tentang budaya gitu misalnya ya. Lalu budayanya budaya mana? Budaya Indonesia atau budaya luar? Akulturasi atau inkulturasi? Itu di konsepnya. Kemudian, oh saya mau akulturasi. Ya, berarti budaya luar. Nah, di D ini, selecting and developing materials and activities, nanti kalian memilih. Kalau budaya luar, apakah nanti ada Cinderella atau Snow White? Nah, kalau budayanya di dalam negeri gitu misalnya, apakah ada bawang putih? Teksnya itu di selection. Tergantung nanti apa isi konsepnya. And then organization of content and activities. Kan sudah ada nih materialnya. Kalian punya material baru diorganize. Gimana caranya? Maksudnya organization itu apa? Desainnya. Untuk anak-anak kelas berapa? Apakah nanti desainnya itu kartun-kartun? Bagaimana cara displayingnya, bentuk fontnya atau ukuran fontnya berapa, gambarnya apa saja, warnanya bagaimana, apakah dikotakkan dia teksnya atau bagaimana, itu ada di organization of content and activities. Ya. Kemudian terakhir adalah evaluation. Evaluation ini adalah kalian mirip dengan assessment. Sudah dapat kuliah assessment kan ya? Nah, itu dia. Materinya bagaimana? Karakteristik siswanya bagaimana? Objektif kalian, jadi learning goals-nya kalian apa? Materinya seperti apa dia? Lalu itu semua disesuaikan untuk mengukur English achievement-nya mereka. Untuk mengukur prestasi belajarnya mereka bagaimana caranya. Agar dia valid, agar dia reliable. Berarti kan harus bikin soal, harus bikin tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Entah dalam bentuk comprehension, entah dalam bentuk performance, entah dalam bentuk apa misalnya. Jadi banyak sekali ada contohnya. Otentikkah dia asesmennya? Atau kalian mau menambahkan self-assessment di sana? Silahkan juga. Jadi tergantung di evaluasi ini apa yang akan kalian lakukan. Nah, selanjutnya adalah resources and
constraints. Ya, ini adalah tergantung dari gurunya. Seberapa lincah dia mencari resource, seberapa pinter dia menggunakan teknologi dalam mencari informasi, dalam mencari sumber-sumber. Itu akan kita pelajari terakhir. Conclusion nanti kita sama-sama. Nah, jadi ini, wait a minute. Saya kembali ke topik. Silahkan bentuk grup. Satu kelas berapa sekarang? 28. Berapa? 28. 28. 28. Berarti 4 grup itu ada bertujuh. 2 grup itu ada berapa? Ada 4 grup ada berlima. Ya, 4 grup ada berlima. Kemudian lagi 2 grup ada berempat. Ya, intinya adalah berarti minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Lalu kalian silahkan lotre. Di lotre, apakah siapa yang akan mendapatkan topik 1, siapa mendapatkan topik 2 sampai selanjutnya. Oke, silahkan dikerjakan. Presentasi 1 kali pertemuan itu hanya 2 grup yang presentasi. Makanya saya tadi bilang 3 pertemuan ke depan kita masih di presentasi. Tiga pertemuan di depan kita masih presentasi. Pertemuan selanjutnya kelompok 1 sampai 2, lalu pertemuannya lagi selanjutnya 3 sampai 4, selanjutnya lagi adalah 5 sampai 6. Itu akan ada 1 pertemuan lagi untuk kita membicarakan resources dan conclusion. Nanti akan ada semacam diskusi di sana. Setelah itu ngapain, Bu? Setelah itu kalian finding syllabus. Syllabusnya, untuk mendapatkan syllabus itu kalian bagi, apakah semuanya, Bu? Saya juga mencari syllabus SMP SMA, tidak. Kalian bagi lagi kelas kalian menjadi 2 kelompok. Berarti 14-14. Kelompok 1 akan membuat SMP, kelompok 2 SMA. Ini baru rencananya seperti itu. Nanti bisa saja berubah, semuanya membuat SMP, lalu setengahnya lagi semuanya membuat SMA. Jadi kalian membuat 2, SMP dan SMA. Atau tergantung nanti pertimbangannya kita selanjutnya. Apakah 1 aja atau kalian bikin 2. Setelah itu baru develop. Bu, developing materials-nya apakah sendiri-sendiri atau bergrup sendiri-sendiri? Jadi 1 orang sendiri agar kelihatan langsung bagaimana kualitasnya per individu. Setelah itu apa? Dipresentasikan. Setelah developing, kalian kirimkan ke saya. Nanti saya akan berikan feedback. Setelah itu direvisi, baru dikumpulkan lagi. Jadi seperti itu. Apa lagi ya? Sebelum saya biarkan kalian untuk mengembangkan. Oh, begini.
Jadi setiap kali pertemuan nanti, mungkin kita bagusnya membuat ini ya, membuat apa ya, membuat grup WA. Bagusnya membuat grup WA. Saya akan berikan nomor lain ke kalian, jadi tidak nomor yang WA ini, jadi akan saya ada tab, jadi saya bisa lebih gampang di sana. Nah, setiap kali pertemuan kita akan diskusi, setelah itu kita akan diskusi di grup WA. Saya juga akan buatkan kalian psikologi untuk upload ini materi, agar tidak di WA nanti pertebaran, di WA itu untuk diskusi, kemudian di psikologi kalian upload materi. Ya, di psikologi kalian upload materi, atau kalau misalnya saya suruh kalian untuk membuat video, bisa upload di sana juga. Linknya kah atau langsung videonya bisa di situ. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di WA grup. Diskusinya juga di WA grup, lebih gampang. Kemarin itu saya pakai diskusi di ini. Saya pakai diskusinya di psikologi, susah sekali saya buka, jadi harus cari buka psikologi dulu, baru memberikan feedback. Kalau sekarang saya udah deh di grup WA aja. Dan yang lain juga banyak yang ininya tuh di grup WA, jadi lebih gampang, jadi handy banget untuk diskusi di sana. Seperti chat-chatan begitu, kan enak chat-chatan sama saya. Ini akan saya coba buatkan dulu saya grup WA, nanti baru saya akan share ini sekalian sama semua, sama artikelnya, lalu topics of presentation-nya. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan. Apakah kita perlu membuat paper dalam presentasi nanti, atau cukup presentasi saja? Ya. Terima kasih. Paper, sayang. Paper ya. Jadi setiap presentasi itu udah biasa, jadi harus ada paper, nanti ada PowerPoint-nya juga. Biasalah itu. Baik, Bu. Ya, papernya jangan banyak-banyak, 5 halaman, 6 halaman. Intinya adalah kalian mengetahui konsepnya seperti apa. Nanti menjelaskannya pun juga jangan terlalu formal begitu, santai saja. Let's say for example, seperti saya ngomong sekarang gitu. Jadi seperti ngobrol gitu ya. So, friends and my lecturer, our group designed assigned to do the presentation dealing with the materials development for teacher development. This is the first topic of our all first presentations later on. So in our understanding, materials development is blah 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 blah, and then based on the source that we got, yang seperti itu. Jadi santai, kan biasa, bukan yang my honorable lecturer. So our first material is, and the first presentation will be presented by, the floor is yours. Jadi formal sekali. Kita belajar untuk lebih santai. Karena apa? Hidup itu sudah susah, ruwet. Jadi hal yang bisa-bisa kita sampaikan, sampaikan aja. Santai aja ngomongnya, biasa. Jadi ini yang saya baca dari perkembangan mahasiswa gitu. Memang ada yang namanya being formal and being academic in presentation.
Yeah, especially when, let's say for example, you have your thesis examination. Jadi ujian skripsi, yes, it should be formal. Or maybe you have the seminar or something. Yes, it should be formal. And for some lecturers, of course, demand you to be very, very formal. That's okay. It's just a style. But for me, in this case, we can just share. Yeah, maybe it's not the presentation. Karena kalau mau pakai kata presentation kayaknya formal sekali. Mungkin sharing. Kita pakai topics of sharing gitu aja. Saya akan ganti deh ini. Topic of sharing. Ya. Jadi seriusnya itu adalah di mencari materi. Jadi ingat, artikel yang saya berikan itu sudah ada semuanya yang kalian cari, tetapi harus kalian tambahkan. Di papernya nanti akan saya lihat apakah kalian menambahkan atau tidak, atau hanya itu aja dipakai. Ya, bagaimana kalian mengembangkan dari yang sudah ada. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Baiklah kalau begitu. Kita akan sudahi Google Meet-nya. Coba saya ingin melihat semua dari kalian. Sudahnya? Ada orang, termasuk saya yang dihitung 2. Jadi totalnya dari mahasiswa itu ada berapa? Ada 27, ya kan? Wait a minute. Kalau saya record, bisa di-record? Siapa yang buat ya? Record 5 menit aja deh, atau 3 menit aja. Nanti kirimkan recordnya ke saya, setelah itu saya bisa lihat siapa saja yang hadir. Jadi kalau saya biasanya nggak nge-record dari awal sampai akhir, yang saya record itu hanya bentar aja, hanya untuk melihat siapa yang hadir. Gitu. Jadi di-record nanti akan kelihatan siapa-siapa aja namanya. Silakan yang ya, siapa ininya ya, hostnya? Saya Ibu. Oke, Santi, di-record sebentar. Sudah di-record, sayang? Ini masih tolong sama teman yang lain. Sebentar Ibu. Oke. Kalian masing-masing ada di mana ini? Ada di rumah masing-masing ya? Di rumah Ibu. Ya, Ibu. Di rumah Ibu. Oke. Sehat-sehat? Iya Ibu di rumah. Sehat-sehat ya? Baik Ibu, sudah di-record Ibu. Oke, ya. Sudah di-record, sayang? Sudah Ibu. Sudah. Dari awal ya di-record tadi ya? Iya, ada yang baru. Oke, nanti dikirimkan ke saya ya, atau mungkin salah satu dari kalian, Korti atau sekretaris kelas, itu tuliskan nama-nama yang hadir sekarang, nanti share aja di grup. Ingat, setelah ini buatkan saya grup, lalu saya akan share materinya. Next meetingnya itu tentu saja hari Senin depan, kalian presentasi, kalian sharing sekali lagi, lalu kita lanjutkan lagi dengan pertemuan selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya. Ya, kalau misalnya kadang-kadang saya minta digeser gitu, kita akan bicarakan di grup. Oke? Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Silahkan bikin grup, bagi kelompok, lotre topiknya, lalu nanti tulis lagi di grup, silahkan diskusi di grup, biar saya lihat. Nanti tulis lagi di grup pertama siapa aja sampai ke grup ke-6. Gitu. Oke? For this morning, see you on the group.
care, keep your health, keep spirit up ya. Jadi tetap semangat. Bye. Mbak Ibu. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.